Kisah lengkap perjalanan hidup Mahfud MD, semasa kecil pagi belajar di SD sore di Madrasah Ibtidaiyah. Mahfud MD resmi dideklarasikan sebagai calon wakil presiden, cawapres, berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Mahfud yang dikenal sebagai pendekar hukum adalah sosok pria pekerja keras. Mahfud lahir dari rahim Siti Hadijah di sebuah desa di Kecamatan Omben, Sampang, Madura, 13 Mei 1957, dengan nama Muhammad Mahfud. Dengan nama itu, sang ayah, Mahmudin, berharap anak keempat dari 7 bersaudara itu menjadi orang yang terjaga. Ia dilahirkan ketika ayahnya bertugas sebagai pegawai rendahan di kantor Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Ketika Mahfud berusia 2 bulan, keluarga Mahmudin pindah ke Pamekasan, daerah asalnya. Di sana, di Kecamatan Waru, Mahfud menghabiskan masa kecilnya. Kala itu, surau dan madrasah diniyah adalah tempat Mahfud belajar agama Islam. Ketika berumur 7 tahun, ia dimasukkan ke sekolah dasar negeri. Sore harinya, ia belajar di Madrasah Ibtidaiyah. Malam sampai pagi hari, ia belajar agama di surau. Mahfud lalu dikirim ke pondok pesantren Somber Lagah di desa Tegang Serlaok untuk mendalami agama. Ketika itu ia masih kelas 5 SD. Sekolahnya pun ia lanjutkan di sana. Pondok pesantren Somber Lagah adalah pondok pesantren salaf yang diasuh Kiai Mardian, seorang kiai keluaran pondok pesantren Temporejo atau Temporan. Meski nilai ujiannya bagus, Mahfud tidak melanjutkan sekolah ke SMPN favorit. Orang tuanya memasukkan dia pendidikan guru agama, PGA, negeri di Pamekasan. Pada waktu itu, ternyata ada 3 murid yang namanya sama dengannya. Untuk membedakan, akhirnya Mahfud menambahkan inisial MD di belakang namanya. Tanpa sengaja, nama itu tertulis dalam ijazahnya. Kini, inisial menetap di belakang nama Mahfud seperti gelar akademik medical doctor, sebagaimana anggapan sebagian orang. Sehabis menamatkan PGA selama 4 tahun pada 1974, Mahfud terpilih untuk melanjutkan ke pendidikan Hakim Islam Negeri, PIN, sekolah kejuruan unggulan milik Departemen Agama di Yogyakarta yang merekrut lulusan terbaik dari PGA dan Madrasah Sanawiyah seluruh Indonesia. Pada 1978, Mahfud tamat dari PIN. Ia lalu meneruskan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, UI. Di tempat ini, Mahfud berkenalan dengan Zaizatun Nihayati, wanita yang kemudian menjadi istrinya. Pada saat yang sama, Mahfud juga kuliah jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada, UGM. Di Fakultas Hukum, Mahfud mengambil jurusan Hukum Tata Negara. Padahal, ketika itu ayahnya sudah pensiun. Untuk membiayai 2 kuliahnya, Mahfud aktif menulis di surat kabar umum seperti Kedaulatan Rakyat agar mendapat honorarium. Ia juga sibuk berburu beasiswa. Mahfud malang melintang di berbagai organisasi kemahasiswaan intrauniversitas seperti Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan Pers Mahasiswa. Sekalipun begitu, dari sejumlah organisasi intrakampus yang pernah ia ikuti, hanya lembaga Pers Mahasiswa yang paling ia tekuni. Ia pernah menjadi pimpinan di majalah mahasiswa Fakultas Hukum UI, Keadilan. Demikian pula majalah mahasiswa UI, Muhibbah. Karena begitu kritis terhadap pemerintah Orde Baru, majalah Muhibbah yang dipimpinnya diberedel sampai 2 kali. Pertama, diberedel oleh Pangkop Kamtib Soedomo pada 1978. Terakhir, diberendel oleh Menteri Penerangan Alimo Ertopo pada 1983. Lulus dari Fakultas Hukum pada 1983, Mahfud bekerja sebagai dosen di alma maternya dengan status sebagai pegawai negeri sipil, PNS. Ketika itu ia melihat, hukum tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena selalu diintervensi oleh politik. Energi politik selalu lebih kuat daripada energi hukum. Kekecewaannya pada hukum yang selalu dikalahkan oleh keputusan-keputusan politik menyebabkan Mahfud ingin belajar ilmu politik. Kesempatan itu ia ambil ketika kuliah S2. Ia banyak berdiskusi dengan dosen-dosen ilmu politik ternama seperti Moel Jarto Jokrowinoto, Mohtar Mas Oed, Ichlasul Amal, Yahya Muhaimin, Amin Rais, dan lain-lain. Keputusannya mengambil ilmu politik yang berbeda dengan konsentrasinya di bidang hukum tata negara bukan tanpa konsekuensi. Sebab, studi lanjut di luar bidangnya seperti itu tidak akan dihitung dalam jenjang kepangkatannya sebagai dosen. Karena itu, selepas lulus S2, ia melanjutkan pendidikan doktor, S3, bidang ilmu hukum tata negara di program Pasca Sarjana UGM hingga lulus pada 1993. Disertasi doktornya tentang politik hukum cukup fenomenal. Hasil penelitiannya menjadi bahan bacaan pokok program Pasca Sarjana bidang ketatanegaraan di berbagai perguruan tinggi, karena pendekatannya mengkombinasikan 2 bidang ilmu, yaitu ilmu hukum dan ilmu politik. Dalam sejarah pendidikan doktor di UGM, Mahfud tercatat sebagai mahasiswa doktoral yang lulus cepat. Ia menyelesaikan pendidikannya hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Padahal, ketika itu, 1993, rata-rata pendidikan doktor diselesaikan selama 5 tahun.
Padahal, ketika itu, 1993, rata-rata pendidikan doktor diselesaikan selama 5 tahun. Kata Mahfud, semua itu berkat ketekunan dan dukungan dari para promotornya, Profesor Moel Jartot Djokrowinoto, Profesor Maria S.W. Sumarjono, dan Profesor Afan Ghaffar. Ketiga promotor tersebut juga mengirim Mahfud ke Columbia University New York dan Northern Illinois University DeKalb, Amerika Serikat, untuk melakukan studi pustaka tentang politik dan hukum selama 1 tahun. Karir Mahfud MD. Pada 1998, Mahfud MD diangkat menjadi Direktur Pascasarjana di UI, Yogyakarta, hingga 2001. Adapun pada 2000 hingga 2001, Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tahun yang sama, Mahfud MD juga menjadi anggota Tim Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, Departemen Hukum dan HAM. Lalu, pada 2001, Mahfud MD ditunjuk Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu, Mahfud MD masuk ke dunia politik dengan bergabung Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Mahfud MD sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB pada 2002 hingga 2005. Ia juga sempat terpilih menjadi anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI periode 2004 hingga 2008 untuk fraksi PKB. Kemudian, pada 2008, Mahfud MD terpilih menjadi Hakim Konstitusi melalui jalur DPR. Ia juga terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 periode, yakni 2008 hingga 2011 dan 2011 hingga 2013. Kemudian, pada 2017, Mahfud MD menjadi anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila hingga 2018. Pada 2018, Mahfud MD juga menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila hingga sekarang. Lalu, setelah pemilihan umum 2019, Mahfud MD ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjabat Menko Polhukam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.